Akhir-akhir ini penegakan hukum di Indonesia itu miris ya? Ya sih, apalagi masih banyak orang yang belum paham tentang penegakan hukum. Kalian tahu nggak apa sih penegakan hukum itu? Ada yang tahu nggak definisi penegakan hukum itu gimana? Aku tahu. Nah, penegakan hukum tersebut adalah upaya yang kita lakukan untuk memastikan semua warga negara mematuhi hukum yang berlaku, dan juga jika mereka mendapat misalkan kayak gini, dan jika mereka hak-hak mereka dilanggar mendapat keadilan. Nah, itu untuk memastikan kesejahteraan dan berkeadilan masyarakat. Baru-baru ini aku baca tentang teori penegakan hukum loh. Oh ya? Emang apa? Ada 4 teori penegakan hukum. Yang pertama itu teori hukum positif. Jadi di sini dinyatakan bahwa hukum terjadi setelah hukum terjadi dalam suatu negara. Jadi teori ini juga menyatakan kalau hukum dan moral itu harus dipisahkan. Ada beberapa ciri tentang teori hukum ini. Teori hukum positif yang pertama itu bersifat memaksa. Yang kedua, teori ini itu adalah kumpulan dari asas atau kaidah yang tertulis pada saat ini. Nah, yang kedua itu ada teori hukum alam. Jadi teori hukum alam ini menyatakan kalau hukum adalah aturan-aturan alami yang bersifat universal, yang bersumber dari moral akal manusia dan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh manusia dimanapun dan kapanpun. Jadi dengan kata lain, teori hukum alam ini adalah nilai-nilai dasar yang melekat pada manusia, pada kehidupan manusia. Atau contohnya ini ada 2. Yang pertama hak atau hak asasi manusia. Yang kedua, mungkin kalian pernah dengar istilah ini, apa yang kita kenal itu yang akan kita buat. Yang mungkin makna kalau apa yang kita lakukan hari ini akan memiliki balasan di kemudian hari. Yang ketiga itu ada teori keadilan distributif. Teori menyatakan kalau keadilan akan tercapai jika sumber daya, kekayaan atau hak-hak masyarakat itu dibagikan secara adil dan merata. Jadi contohnya ini adanya program beasiswa bagi mahasiswa yang mampu secara finansial. Keempat, ada teori keadilan prosedural. Jadi teori ini berdasarkan menyatakan kalau keadilan terdapat bukan hanya dari hasil akhirnya saja, tapi juga harus ada proses dan prosedur dalam mencapainya. Jadi fokus utama dalam teori ini adalah keadilan atau transparansi, bagaimana hukum itu ditegakkan dan diterapkan. Contohnya ini proses seleksi pegawai yang dilakukan tanpa adanya unsur nepotisme. Tahu? Oke. Tahu nggak penegakan hukum itu memiliki prinsip loh? Oh ya? Emang apa? Prinsip penegakan hukum itu ada 5. Yang pertama itu ada keadilan dan kesetaraan. Yang kedua itu ada kepastian untuk mencegah ketidakpastian. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Yang keempat itu ada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dan terakhir itu ada penghormatan terhadap keberagaman dan inklusi. Jadi kita harus mengikuti setiap prinsip-prinsip yang telah diterapkan. Emang apa pentingnya penegakan hukum di Indonesia? Pentingnya penegakan hukum di Indonesia yaitu untuk menjaga ketertiban. Seperti hukum memberikan aturan yang jelas tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, untuk melindungi hak seperti manusia, warga negara memiliki hak-hak sendiri yang dilindungi oleh hukum. Yang ketiga, untuk menjaga keadilan. Seperti jika ada seorang warga yang melakukan pelanggaran hukum, maka warga tersebut akan diberikan sanksi sesuai apa yang telah ia lakukan. Itulah pentingnya penegakan hukum. Oh gitu ya. Terus kasus penegakan hukum apa? Ya contohnya yang baru-baru viral belakangan ini sih, yaitu kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung tentang tata nimah niaga yang melibatkan yaitu suami Sandra Dewi. Yang ini melibatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas. Oh ya, apa saja sih tantangan